Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Paulo Ceke, sekaligus melalui YouTube saya Pendeta Paulo Ceke. Saya undang kita sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 sampai 27. Dan Wahyu pasal 21 ini sudah masuk pada bagian kedua, yaitu bagian kedua ayat 8 sampai 27. Di sini saya beri judul yang tidak terdaftar dilarang masuk, atau mereka yang blacklist itu tidak boleh masuk. Bagaimana kata firman Tuhan bagi mereka yang blacklist itu, yang tidak boleh masuk itu, yaitu masuk dalam apa yang disebut dengan Yerusalem baru, yaitu kota yang kudus itu, yang saya dan saudara nantikan, dan tempat itu sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara, Yerusalem yang baru. Tetapi dalam siapa yang masuk dalam Yerusalem baru itu adalah mereka yang percaya kepada Yesus, yang taat dan setia kepada Dia. Tentunya yang akan masuk. Yang tidak taat, tidak setia, melakukan kejahatan, itu tidak boleh masuk. Firman Tuhan mengatakan begini, ayat 8. Saya baca ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mereka tidak bisa masuk di tempat yang Tuhan sudah siapkan, yaitu Yerusalem baru, kota yang kudus itu. Tetapi mereka ada di tempat di neraka yang kekal, bagaimana pembacaan kita. Mereka hidup dan dilemparkan di dalam, disebutkan di sini dalam ayat 8. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Ini kematian yang kedua, itu artinya neraka. Di situ tempat mereka. Tapi untuk Yerusalem yang baru itu adalah tempat gereja Tuhan, tempat saya dan saudara yang ditebus oleh darah Yesus, yang percaya kepadanya. Itulah tempat kita. Kapan kita akan masuk di sana? Manakala Tuhan Yesus datang kembali. Di awan-awan Dia menjemput saya dan saudara, orang yang ditebus oleh darah Yesus, yaitu gereja Tuhan, saya dan saudara. Dia akan bawa di tempat yang Dia sudah siapkan, yaitu kerajaan sorga yang kekal, sebagaimana yang disebutkan saat Dia mau naik ke sorga dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ketiga. Saya baca, inilah tempat kita, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan membawa kamu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di tempat itu yang disebutkan di sini, di dalam pembacaan dalam Wahyu ini. Itulah Yerusalem yang baru, tempat kita. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya ini janji Tuhan, bagaimana yang kita sudah baca dalam Yohanes pasal 14 tadi. Dia sudah menyiapkan tempat itu bagi kita. Dan itulah tempat saya dan saudara. Tentunya Bapak Ibu Saudara, sebutkan sebagaimana judul yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa daftar nama yang tidak boleh masuk ke dalam
tempat itu yaitu Yerusalem baru yang baru itu. Tentunya mereka yang blacklist itu tidak boleh masuk, dilarang masuk di tempat itu dan tidak pernah akan masuk ke tempat itu. Sebabnya mari kita lihat hidup kita. Kalau engkau belum percaya kepada Yesus, percayalah kepada Dia. Dan engkau melayani, mengiring Dia dengan setia, menghormati Dia. Supaya engkau akan masuk di tempat yang Dia sudah siapkan itu, yaitu Yerusalem baru yang saya dan saudara nantikan. Anda masih ada kesempatan. Tapi waktu ini jangan lambat-lambat. Segera bertobat, percaya kepada Yesus. Karena waktunya sudah sangat singkat. Dia segera akan datang menjemput orang percaya, gereja Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 9 dan 10, di sini disebutkan tentunya Yerusalem yang baru itu. Disebutkan bahwa malaikat memperlihatkan Yerusalem yang baru itu, kota yang kudus itu kepada Yohanes. Jadi dia panggil Yohanes. Mari lihat. Dan di sana tentunya kalau kita baca di dalam, saya baca saja 2 atau 3 ayat dalam ayat 9 dan seterusnya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu berkata kepadaku yang dimaksudkan adalah Yohanes. Katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke tempat sebuah gunung yang besar dan lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Dan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis yang seperti kristal. Itu keadaan Yerusalem yang baru itu. Dan Yohanes oleh malaikat Tuhan sudah menunjukkan kepadanya kota Yerusalem yang baru itu, yang menjadi tempat saya dan saudara, yang menjadi tempat gereja Tuhan. Dan kita lihat bahwa siapakah yang tinggal di Yerusalem sebenarnya, Yerusalem yang baru itu. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14, itu adalah saya dan saudara. Mereka yang ditebus oleh darah Yesus. Dalam perjanjian atau perkawinan anak domba, gereja Tuhan, orang percaya, pengantin perempuan itu, dan orang-orang beriman, di mana kita akan menempati tempat itu yang Dia sudah siapkan bagi saya dan saudara. Yaitu tempat ini disebutkan bahwa dia sangat eksklusif untuk gereja Tuhan. Karena memang pengantin laki-laki, orang yang sangat istimewa di mata pengantin laki-laki ini adalah pengantin perempuan, istrinya, yaitu gereja Tuhan. Karena Yesus adalah pengantin laki-laki, saya dan saudara sebagai gereja Tuhan adalah pengantin perempuan yang sangat eksklusif dan istimewa di mata Tuhan Yesus, pengantin laki-laki itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahwa bagaimana dengan mereka yang hidup pada masa atau percaya pada masa perjanjian lama, dan mereka yang percaya pada masa tribulasi, dikatakan bahwa mereka sebagai tamu dalam perkawinan anak domba Allah. Mereka adalah tamu, dan tempat mereka tidak di Yerusalem baru, tempat mereka di dalam bumi yang baru yang sudah disiapkan Tuhan bagi mereka. Itulah tempat mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa saya dan saudara yang sudah diselamatkan tentunya akan menanti-nanti kedatangan, dan dia akan kedatangan Tuhan, dan dia akan membawa saya dan saudara dalam kota yang kudus itu, yaitu Yerusalem yang baru, yang menjadi tempat saya dan saudara.
Dan kita lihat bahwa orang-orang beriman perjanjian lama dan mereka yang selama pada masa tribulasi akan tinggal dan berdomisili di bumi yang baru, di luar kota Yerusalem itu. Jadi bagi Yesus sebagai pengantin laki-laki dan istrinya saya dan saudara, gereja Tuhan sebagai pengantin perempuan adalah sangat istimewa di mata pengantin laki-laki atau di mata Yesus. Dan kita lihat bahwa suami tentunya dia sangat rela mati di kayu salib karena istrinya, karena pengantin perempuan, karena gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam penjelasan lebih lanjut, dalam pasal yang lain disebutkan, saya akan membaca satu ayat, yaitu ayat yang terakhir, ayat 27, dalam hubungan dengan ayat 8 tadi. Ayat 8 yang kita sudah baca. Ayat 27 firman Tuhan berkata begini, tetapi tidak akan masuk di dalamnya, artinya di dalam Yerusalem yang baru itu, di dalam kota yang kudus itu, tetapi tidak akan masuk dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kejahatan atau dusta, kekejian. Tetapi mereka akan yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi yang masuk adalah mereka yang tidak masuk dalam blacklist ini, yaitu yang melakukan kejahatan, tidak percaya kepada Yesus, dan melakukan kejahatan, kenajisan dan lain sebagainya. Tempat mereka ada di neraka yang kekal yang disebutkan oleh firman Tuhan adalah tempat, atau kematian kedua adalah neraka yang kekal, menjadi tempat mereka sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-8 yang pertama tadi kita bahas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya saya akan tidak menjelaskannya, tapi secara garis besar khusus ayat 15 sampai 17 nanti ambil kesempatan Bapak Ibu Saudara membacanya. Dan kita lihat di sana menyebutkan tentang ukuran dan bentuk kota Yerusalem itu, dijelaskan di dalam ayat 15 17 sampai 17 dan ayat 18 21. Kota itu disebutkan bahwa kota itu adalah terbuat dari emas tulen. Dan kemudian dalam ayat 22 sampai 23, di kota itu tidak perlu matahari dan bulan, karena Allah di dalam Yesus adalah merupakan menerangi kota Yerusalem itu, kota Yerusalem yang baru itu. Dialah yang menerangi, oleh sebab tidak lagi membutuhkan matahari dan bulan. Dan kemudian dalam ayat 24 sampai 27, di sana disebutkan kerajaan itu adalah kerajaan kekal. Karena kerajaan itu dipimpin oleh Yesus sendiri sebagai pemimpinnya. Ia adalah pemimpin yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan saya dan saudara di dalam kota yang Yerusalem yang baru itu, kota yang kudus itu adalah tempat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Amin. Saya percaya kita diberkati.